Kalau selama ini kalian sebut komponen yang mengatur smartphone itu prosesor, kayaknya kalian perlu lihat ini sampai habis. Jadi prosesor di smartphone sebutannya SoC atau System on Chip atau disebut chip, karena di dalamnya merupakan gabungan berbagai prosesor pengatur tugas tertentu. Ada CPU, Central Processing Unit, yang menjadi inti dari SoC tersebut. Ada GPU, pengatur grafik. Ada DSP, Digital Signal Processor, untuk mengatur sinyal digital yang masuk atau keluar smartphone. Ada modem, ada ISP atau Image Signal Processor, yang mengatur semua aktivitas kamera smartphone, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang jangan sebut prosesor untuk komponen yang mengatur smartphone, tapi SoC atau System on Chip atau chipset, biar lebih keren. Bye-bye. Ini bukan jam tangannya Kamen Rider ya, tapi ini adalah Samsung SPH WP10, smartwatch pertama di dunia. Diperkenalkan di tahun 1999 dan dirilis di tahun 2000, yang bisa dipakai untuk telepon menggunakan jaringan CDMA. Ya, jaringan yang dulu dipakai Flexi dan Friend. Ayo lo, yang Gen Z pasti nggak tahu nih, kartu CDMA, Flexi dan juga Friend ini. Harga saat perilisannya mencapai $700, yang kalau dikonversikan ke rupiah mencapai 10 jutaan. Menggunakan layar 1,5 inci dengan waktu bicara cuma 90 menit aja. Kira-kira siapa nih yang mau pakai smartwatch ini kalau sekarang masih eksis? Ngecas smartphone dengan ngecas mobil listrik akan lebih cepat ngecas mobil listrik. Loh, kok bisa? Kalau biasanya ngecas mobil listrik 8-12 jam menggunakan listrik rumah atau 1 jaman ketika berada di stasiunnya. Nah, kali ini beda dengan perusahaan mobil listrik satu ini, yaitu Li Auto, perusahaan mobil listrik dari Cina. Mereka mengembangkan pengisian baterai mobil listrik yang memiliki daya sampai 480 kW, yang diklaim itu bisa ngecas mobil listrik cuman dalam waktu 10 menit aja. Nah, asal kalian tahu, Tesla Supercharger aja cuman punya daya 250 kW. Jadi ini lebih gede untuk dayanya. Dan by the way, apa nggak takut kembung tuh baterai mobil listriknya? Website yang satu ini pasti nih kalian menjadi pengunjungnya, karena 3 website ini itu masuk ke dalam 3 besar website dengan pengunjung terbanyak selama bulan September sampai November 2022. Ini adalah menurut Semrush Ranking, ketiga website dewasa ini itu masuk ke dalam 10 besar. Ada, terus, dan loh. Hei, pernah nggak kalian kunjungin itu? Dan yang pertama tentunya adalah google.com, kemudian youtube.com, facebook.com, dan seterusnya. Coba tulis di kolom komentar yang mana tuh dari 3 website ini yang sering kalian kunjungi. Kita bagi-bagi. Nggak dong. Ini adalah negara tertinggi yang penduduknya itu belum terkoneksi internet. Menurut laporan wearesocial.com per Januari 2023, India menduduki peringkat pertama dengan jumlah 730 juta jiwa yang belum terkoneksi internet. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi keseluruhannya itu mencapai 51,3%. Tapi kalau kita bandingkan keseluruhan penduduk dengan yang tidak terkoneksi internet, Ethiopia menduduki peringkat pertama karena mencapai 83,3% penduduknya yang belum terkoneksi internet. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 8 dengan total penduduk 63 juta sekian untuk yang belum terkoneksi internet. Tapi lumayan lah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia itu cuma 23% aja. Jadi hampir 70% lah. Ya semoga kedepannya masyarakat Indonesia itu udah terkoneksi internet semuanya. Saya mau tanya nih ke kalian kalau internetan atau browsing itu pakai browser apa sih? Nah, ini ada fakta mengejutkan kalau browser paling digunakan adalah tetap yaitu Google Chrome. Itu mencapai 65,86% orang browsing itu menggunakan Google Chrome. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Google Chrome ini mengalami peningkatan penggunanya sampai 2,8%. Berbeda dengan Safari di peringkat kedua, dia mengalami penurunan sampai 2,9%. Nah, yang menariknya, Microsoft Edge. Nah, ini mungkin jadi andalan baru teman-teman ya, karena Microsoft Edge ini mengalami kenaikan 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ketiga yang mencapai 4,45%. Dan selanjutnya bisa dilihat berikut, Firefox nomor 4, nomor 5 Samsung Internet, kemudian ada Opera, Android Browser, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau kalian pakai yang mana tuh? Google Chrome, Safari, atau Microsoft Edge? Coba tulis di kolom komentar.